sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. La tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Puja-puji semoga selalu tercurah kepada Allah Rabbul Izzati. Salawat iring salam selalu terlimpah kepada paduka alam kanjeng Nabi kita, kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada segenap para sahabat, para tabi'in, asbab tabi'in, sampai kepada kita semua yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir diaku sebagai umatnya serta mendapatkan syafaatul amin ya Allah ya Rabbal. Para alim ulama, para kiai, para ustaz, para sepuh bini sepuh, para tokoh masyarakat, teristimewa segenap guru-guru ngaji kita dimanapun. Guru-guru ngaji kita, mudah-mudahan mereka segenap pada dewan guru ngaji, baik ustaz, baik kiai, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, diberkahkan rezekinya, diluaskan ilmunya, serta mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Segenap aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kepala Desa atau Bapak Lurah, teristimewa segenap jemaah Isra wal Mi'raj Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu-ibu ataupun bapak-bapak, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini oleh Allah setiap langkah kita dicatat sebagai amal bagus. Amin. Apa yang kita lihat mudah-mudahan penglihatan kita merupakan jeparat bagi dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Para jemaah rahimakumullah, Rasul diciptakan oleh Allah sebagai Rasul yang terakhir, sebagai Nabi yang terakhir. Bahkan Rasul kita Allah istimewakan, Rasul kita Allah muliakan. Ketika Allah muliakan Rasulnya, ketika Allah muliakan Rasulnya, otomatis umat Rasulullah sebagai umat yang paling hebat, sebagai umat yang paling mulia, sebagai umat yang paling istimewa. Alhamdulillahirabbil. Apa yang menjadi perbedaan antara umat kita dengan umat yang lainnya? Di antara yang menjadi perbedaan dalam umat kita, umat kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah kasih syariat yang namanya sholat, yang namanya sholat. Di antara keistimewaan umat akhir zaman ialah adanya sholat, yang mana Rasul bawa sholat pada malaman Isra wal Mi'raj, yang mana Rasul bawa melalui pitah Allah yang dikasih oleh Jibril kepada Rasulullah, dibawa kepada umatnya pada malaman Isra wal Mi'raj. Maka pantas kalau bulan Rajab sebagai bulan Ashhurul Hurum, sebagai bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan Allah. Ada 4 bulan yang Allah muliakan. Yang pertama bulan Rajab, yang kedua bulan Zul, yang ketiga bulan Zulqa'dah, yang keempat bulan Muharram. Itu 4 yang dimuliakan oleh Allah. Ketika warga perumahan Geria Yasa, ketika warga perumahan Geria Yasa memperingati peristiwa yang agung yang diturunkan oleh Allah kepada makhluk paling agung, yang menghasilkan suatu pekerjaan yang agung. Mudah-mudahan warga Geria Yasa diagungkan oleh Allah. Amin.
ketika warga Gerayasa memperingati peristiwa yang maha mulia yang diturunkan oleh Allah kepada makhluk yang paling mulia. Mudah-mudahan warga Gerayasa dimuliakan oleh Allah, amin. Ya Allah ya Rabbah. Di antara istimewanya umat Rasul mah kalau bikin dosa enggak langsung kena siksa. Umat Rasul kalau bikin dosa enggak langsung kena siksa. Lamun nyin dosa dari siksa eta umat Rasul, tapi ditangguhan sugan behjing sugan tobat ditungguin oleh Allah, kali aja orang itu mau tobat kepada Allah. Contoh, ketika umat Nabi Musa berbuat dosa terlalu jauh. Ketika umat Nabi Musa ada najis dalam badan, maka tidak bisa disucikan dengan air, tapi kulitnya harus disesel. Tahu disesel? Disesel itu di kerenyet-kerenyet, dikupas. Umat Nabi Musa, andai kata mereka tidak mau menuruti perintah Allah untuk Jumatan, kalau umat Nabi Musa hari Sabtu, lamun teh Jumatan umat Nabi Musa, maka disalin oleh Allah wajahnya jadi monyet. Kita sebagai umat akhir zaman enak bu, andai kata suami kita umatnya Nabi Musa kagak Jumatan, pulang ke rumah jadi apa? Pulang ke rumah jadi monyet. Beruntung kita sebagai umat akhir zaman dikasih keistimewaan. Dosa yang suami kita lakukan, dosa yang kita lakukan selama kita mau tobat, Allah hapus diganti dengan kebagusan. Alhamdulillahirabbil alamin. Di antara nadai umat akhir zaman dikasih istimewa oleh Allah. Umat akhir zaman kalau menurut tatanan syariat dikasih istimewa untuk menikah. Bahkan umat akhir zaman Rasul cuma mencontoh yang Rasul syariatkan, nikah cuma nyampe 4 kali. Istrinya 1, 2, 3, 4. Kata ulama, istri itu kal misbah, istri itu kayak lampu. Kalau rumah gelap ada istri jadi terang, benar. Kalau hati lagi galau lihat istri jadi terang. Itu kalau istrinya 1. Itu kalau istrinya 4 koslet. Betapa Nabi Sulaiman istrinya wakilah 900, wakilah 90. Tapi alhamdulillah Nabi kita mah cuma 4. Kangjeng Nabi Isa, bahkan mereka kangjeng Nabi Isa. Nabi Isa mah tidak pernah nikah. Bahkan rahib-rahib para pendeta di Nasrani untuk karena rahib. Urang mah alhamdulillah, opat ge alhamdulillah. Opat ge alhamdulillah. Bahkan menurut ulama, andai kata kita tidak bisa adil, cukup 1 istri. Betul? Akur? Cocok? Biji baik, ini sih baik. Jangan banyak-banyak. Koslet kalau banyak maka umat akhir zaman dikasih beberapa keistimewaan oleh Allah. Dalam nikah dikasih keistimewaan. Bahkan yang mengerikan, ada umat sebelum umat Kangjeng Nabi, ada yang dinamakan sifah. Bahkan yang mengerikan lagi,
banyak umat sebelum Kangjeng Nabi yang ketika mereka melakukan dosa Allah langsung timpakan azab kepada mereka. Ingat umatnya Kangjeng Nabi Lut, Allah angkat, Allah balikan. Umatnya Kangjeng Nabi Musa, Allah hancurkan dengan laut. Tapi umat urang mah umat Kangjeng Nabi diberi keistimewaan, umat akhir zaman mah diberi kebagusan. Alhamdulillahirabbil. Langsung. Ini baik kipas angin. Lanjut. Iklan. Terus iklan. Terakhir. Para jemaah rahimakumullah, maka kita bersyukur dijadikan sebagai umat Kanjeng Nabi yang ketika kita bikin dosa Allah tidak timpakan azab, yang ketika kita bikin dosa Allah enggak turunkan azab. Coba lah mengurangi dosa Allah turunkan azab, betapa banyak tiap hari pasti Allah turunkan siksa kepada kita. Tapi alhamdulillahirabbil, kita masih dikasih nikmat, kita masih diberi nikmat, kita masih diberi kuat, kita masih diberi sehat. Mudah-mudahan sehat kita, kuat kita, nikmat kita senantiasa diberikan sampai akhir hayat menyebut kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lamun urang nyen dosa, padahal dalam rumah tangga biasanya ibu-ibu rajin bikin dosa, suami juga rajin bikin dosa. Dalam konteks rumah tangga, menurut aturan Rasul yang dibawa oleh ulama dalam kitab Qurratul Uyun dijelaskan, ada hak kewajiban yang harus disempurnakan oleh istri terhadap suaminya. Ada hak kewajiban yang harus disempurnakan oleh suaminya terhadap istrinya. Yang pertama, suami harus baik terhadap istri. Salaki mah kudu bager ka pamajikan. Suami mesti baik terhadap istri. Kalau punya duit dikasih. Yang jadi pertanyaan, suami ibu kayak gitu enggak? Yang pertama, kalau punya duit dikasih. Kalau istri lagi sakit diobatin. Kalau istri lagi pegel dipijitin. Kalau istri gerah dikipasin. Kalau istri lapar disuapin. Kalau istri pengen mandi dimandikan, disuapin, dikasih makan, dikasih nafkah. Maka nafkah yang terbaik, sedekah yang terhebat adalah sedekah yang dikasihkan kepada keluarga kita. Duit yang paling berkah ialah duit yang disedekahkan kepada anak-anak kita. Maka nafkah yang terbagus ketika kita punya nafkah, ketika kita punya harta, kita punya duit kurang digerekkan ke pamajikan, uang kita dikasih sama istri, betul? Dibikin ke pamajikan, jangan sampai suami salaki ulah pelit. Cek dina Qurratul Uyun, suami mesti ngertiin istri. Kalau istri di rumah marah-marah aja berarti istrinya lagi kurang. Majikan jadi kurang nih. Kalau istri manyun lagi kurang, kalau istri sakit kepala, kalau istri berarti. Maka suami yang hebat ketika suami memberikan nafkah terhadap istri. Duit yang kita punya berikan sama istri.
berikan sama anak, kasih sama mereka. Karena kebahagiaan rumah tangga ketika istri kita bahagia, kebahagiaan rumah tangga ketika anak kita bahagia. Ngenahan rumah tangga mun pamajikan anak seri bae. Kalau istrinya senyum aja, di rumah senyum, di kamar senyum, di dapur senyum, di pasar senyum, lihat cermin senyum, di WC senyum, depan tiang listrik senyum. Itu namanya istri. Istri enak. Kenapa saya bicara rumah tangga? Karena agama, kita membawa agama, konteks sosial, hubungan sosial terkecil dalam bernegara ialah rumah tangga. Bohong kita ngomongin negara, lalu rumah tangga cacat-cacat, betul. Maka orang rapi ulang rumah tangga. Ketika kita saling mengerti dalam konteks rumah tangga, suami ngertiin istrinya, istri pun ngertiin suaminya, maka dianjurkan bagi istri dalam konteks mengerti suami, wa ashiruhunna bil ma'ruf, mengerti kepada suami. Istri jangan minta atas apa yang suami enggak mampu. Gajinya cuma 3 juta, mintain opa, itu istrinya blow on. Hebat. Kalau suami kagak mampu beliin kulkas, jangan minta. Kalau suami kagak mampu beliin NMAX, jangan minta. Kalau suami kagak mampu beliin kompor gas, istri jangan minta kompor gas. Kalau suami kagak mampu beliin baju, istri jangan beli baju. Siap? Siap nggak kayak gitu? Bohong bisul. Jangan pernah minta atas apa yang suami gak mampu. Bahkan kalau misalkan istri yang hebat itu istri yang ngertiin suaminya. Kalau misalkan kita pengen beli kulkas, suaminya gak mampu, minta sama suami, Pak beliin kulkas. Maafin, kulkas mah gak bisa beli, duitnya kurang, cuma ada 1 juta, bisa juga beli triplek. Gak apa-apa Pak, beli aja triplek. Beli triplek, dipakuin jadi lemari, merekin kulkas. Itu baru istri hebat. Tapi yang paling hebat bukan sekedar urusan kulkas atau motor atau rumah bagus atau kendaraan mewah, tapi ketika istri mau ngarahin suami ibadah kepada Allah, bahkan suami pun ngajakin istri ibadah kepada Allah. Kalau saya percaya ibu-ibu warga sini ahli ngaji, walaupun sebulan sekali, saya salut. Amin. Ya Allah ya Rabbah. Karena apa? Ketika ibu-ibu mau ngaji, seolah-olah ibu lagi berjalan dalam jalan menuju surganya Allah. Ketika ibu-ibu berangkat ke pengajian, seolah-olah ibu-ibu berangkat ke jalan surganya Allah. Ketika suami ibu berangkat ke pengajian, seolah-olah mereka berangkat menuju jalannya surga Allah. Amin ya Allah ya Rabbah. Maka menurut informasi, kaya-kayanya warga sini semuanya bakalan masuk surga. Ya Allah ya Rabbah. Kaya-kayanya masuk surga. Kaya-kayanya masuk. Yang jadi pertanyaan, mampir dulu apa enggak? Mudah-mudahan dalam rumah tangga bukan sekedar duit, bukan sekedar lemari bagus. Kenapa ngomong lemari? Coba lihat di kamar, ngebohong bisu loh. Di kamar ibu-ibu, lemari 4 pintu. Buka pintu pertama, baju istri semua. Betul. Buka pintu kedua, gantungan punya istri semua.
Betul. Buka pintu ketiga, daster ibu-ibu semua. Betul. Buka pintu keempat, kerudung ibu semua. Betul. Suami dikasih dus obat nyamuk. Betul. Maka rumah tangga bukan sekedar ngurusin isi lemari. Maka termasuk khianat kalau baju banyak tidak dipakai ibadah. Gak apa-apa baju banyak, gak masalah. Kalau kita mampu beli, oke. Tapi bajunya dipakai ngaji. Hari Senin bajunya lain lagi, hari Selasa ngaji bajunya lain lagi. Hebat, itu bagus. Bajunya dipakai ngaji. Cuman jangan ada niat untuk ria. Nah, ibu-ibu biasanya kalau ngaji tandanya yang gini. Kalau ngaji itu yang dia bingung apa yang dia pakai. Kalau udah dipakai biasanya kagak mau pakai lagi. Bener ya? Aduh, ini udah dipakai minggu kemarin. Ini belum kayaknya ini. Oh udah ya minggu kemarin. Baju keliling. Yang paling bagus sambil merem. Bawa baju. Ini pakai ternyata daster. Gak apa-apa. Yang mana aja itu gak ria. Maka ngaji bukan sekedar ngurusin baju. Ini mah pengajian, ngurusin baju, lagi sholawatan. Ini cicilannya belum ya, saya belum ya. Pengajian ngurusin cicilan baju, ya Allah ya Rabbi. Maka bukan sekedar ngurusin lemari atau isi lemari, bukan sekedar ngurusin rumah bagus, bukan sekedar ngurusin mobil mewah, tapi lebih dari itu rumah tangga untuk bisa membuat suami kita mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul berkata, tanakahu tanasalu. Anak-anak kita perbanyak kalau rumah tangga. Ulah setik-setik bawa anak mama minimal 24. Ulah di KB anak mah lobakeun. Itu kalau satu anaknya 24, istrinya baru satu. Kalau 2 48, kalau 3 bolong. Kalau 4 berapa? 90. Nah, buka pesantren kagak usah jadi santri, anaknya jadi santri. Kalau makin anak naon sababna cek Rasul inni mukasirun bikumul mama yaumil qiyamah. Rasul bakal nyombong kepada nabi-nabi yang lain ketika umatnya banyak. Tapi Rasul bangga dengan umatnya yang kayak gimana? Dengan umatnya yang mau ngaji, dengan umatnya yang mau sedekah, ketika umatnya bikin mushola, ketika umatnya berangkat ke majelis taklim, ketika umatnya mau berbahu, mau gotong royong, mau bareng-bareng, mau bersama nyari ridho Allah, sama tetangga baik, sama saudara bagus, yang dulur hebat, sama orang tua saling pengertian. Semuanya ibadah yang dianjurkan, yang bisa kita laksanakan, itu Rasul bakal merasa bangga. Lamun kurang baik sholat, Rasul bangga. Kalau kita mau tahajud, Rasul bangga. Kalau kita mau ngaji, Rasul bangga. Kita sholawatan pun Rasul bangga. Maka malam ini Rasul bangga. Lihat warga Geria Yasa. Lihat warga Geria Yasa, ibu-ibunya pakai jilbab semuanya. Rasul senang. Kata Rasul, ya Allah, lihat malaikat betapa warga Geria Yasa umatku, kayaknya mereka masuk surga. Malaikat, lihat tandanya dari atas ke bawah, atas pakai jilbab, bawah pakai gamis, bawahnya lagi pakai kaos kaki. Lihatin malaikat, kata Rasulullah, saya bangga kepada malaikat yang ada di langit. Lihatin bahwa di Geria Yasa malam Sabtu ada acara yang mana mereka menjanjung namaku, yang mana malam itu mereka berzikir atas namaku, yang mana malam Sabtu ini mereka kumpul duduk bersimpul zikir kepada Allah, sholawat kepada Nabi, terus diisi dengan pengajian. Betapa Rasul bakal bangga dengan kita, apalagi kalau anak-anak kita diajakin. Makanya ibu kalau lagi pengajian di mana aja anak kita ajakin, anak kita ajakin. Ini mah main TikTok diajakin.
Anak kita bukan diajakin ngaji, diajakin main TikTok. Anak kecil sekarang umur 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun, 11 tahun main vlog. Hai guys. Sekarang banjir guys. Saya lagi kucuprakan guys. Anak kecil main vlog, bukannya buka Quran, bukannya buka kitab, bukannya talar yasin, malah main HP. Anak kecil main HP. Nenek-nenek juga sekarang pada main HP. Nini jangan no main HP, selfie, bibirnya dimonyong-monyongin. Aduh ya Allah ya Rabbi, kagak pantas ngaji bawa tas gede. Saya mau husnuzon, kirain mah majmu, kirain mah bawa mukena, kirain mah bawa Quran. Ketika dibuka charger sama handphone. Ya Allah ya Rabbi, nenek-nenek kayak gitu sekarang. Apakah handphone salah? Maaf, handphone tidak salah, tapi cara mempergunakan yang di luar batas itu yang jadi masalah. Maka kontrol anak-anak kita, lihatin anak-anak kita, didik anak-anak kita, bukan sekedar suami turun kepada anak kita. Al-madrasatul ula al-ummahat, madrasah pertama ialah ibu kita. Maka andai kata anak kita terjerumus dalam kubangan dosa, maka orang tuanya pasti bakal diseret oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka tidak pernah mengarahkan anaknya untuk sholat, terus anaknya tidak sholat. Ketika mereka tidak pernah mengarahkan anaknya untuk ibadah kepada Allah, anaknya tidak mau ibadah kepada Allah. Suatu saat masuk alam kubur, ditanya sama Allah, hei ceng, kenapa malaikat? Kenapa ente tidak sholat? Saya kagak pernah disuruhin sama ibu saya. Saya kagak pernah disuruh sama bapak. Mereka cuek-cuek saja. Emang ibunya ngapain? Main TikTok. Ya Allah ya Rabbi. Maka ibunya dipanggil, bapaknya dipanggil. Ibunya namanya siapa? Ibunya namanya Syahrini. Syahrini, sini. Dapat Syahrini. Ini anak Syahrini? Ya. Kenapa tidak diajarin ngaji? Sibuk main TikTok. Mending sibuk main TikTok. Ini mah gara-gara sibuk dandan. Ibunya sibuk dandan. Karena ibu-ibu kalau dandan mahal. Di muka aja harganya lebih dari 400.000. Gincu 35.000, bedak 35.000, shadow 35.000, baju bulu mata 35.000, nyampe pegel liatnya. Terus apa namanya ya yang belut itu? Apa namanya? Ondel-ondel. Ya itu. Shadow ya. Iya itu. Ketika ibu-ibu cuma ngurusin muka, lihat handphone, nyari di Instagram, cuma nyari ini kecantikan yang mana yang bagus, kosmetik mana yang bagus, ini bagus apa enggak, mahal apa enggak. Tapi kita lupa bahwa anak kita pendidikan yang bagus apa enggak, benar apa enggak. Gak pernah kita merasa anak kita ahli neraka atau ahli surga, celaka atau bahagia. Apakah anak kita ini udah benar menurut Allah atau belum? Maka bukan sekedar ngurusin muka dalam rumah tangga. Walaupun dianjurkan istri untuk tampil cantik di depan suaminya, tapi bukan sekedar ngurusin wajah. Ibu-ibu ngurusin wajah terus dalam toilet ya, apa toilet? Menjadi hias. Itu menjadi hias toilet. Itu semua penuh dengan kecantikan istri. Ada hand body, ada krim wajah, siang malam sama janari, ada pelembab, ada cuci muka, cuci mobil segala macam. Hand body, ada merek Okana, ada mereknya Pipa, Paralon, segala macam. Komplit.
tapi nggak pernah lihat kita dalam meja belajar anak kita Yasin ada, kitab ada, Quran ada, nggak pernah kita perhatiin kosmetik untuk batin anak kita. Sekedar ngurusin wajah untuk diri kita bagus, tapi lebih bagus kalau wajah kita dibagusin, hati kita dibagusin, anak kita dibagusin, suami kita dibagusin. Zahiran wa batinan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Cantik bagus, cantik harus cantik, kudu ibu-ibu harus cantik. Jangan sampai kejadian ibu-ibu kagak cantik, mau tidur cantik itu mau tidur. Kalau keluar jangan usah cantik. Kalau mau tidur bikin yang paling cantik buat suami. Wajah dibedakin. Pakai bedak natural warna putih. Lipstick pakai natural warna hitam. Pasangin kapas di mata, kapas di hidung. Suami masuk, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cantik di rumah, pakai hand body yang bagus. Sebelum nikah kulitnya bisa dipakai cerminan, bening, habis kawin kayak orek koros. Boleh pakai hand body, boleh kulit mulus bagus, tapi jangan sekedar ngurusin kulit mulus, tapi hati yang mulus. Buat apa kulit mulus kalau hatinya hasud dan baik? Wajah cantik tapi tukang ngomongin orang, betul? Wajah cantik kulit mulus tapi kagak sholat, ngapain? Mobil bagus tapi kagak pernah ngaji, kenaon? Imah mewah tapi tilok sedekah, buat apa? Mending kena urang mah rumah biasa-biasa, wajah pun kagak terlalu cantik, rumah pun seadanya, mobil asal bisa buat jalan, tapi ibadah rajin, sholat rajin, sedekah rajin, alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan buat suami nyari istri itu mah kagak usah yang cantik, yang biasa aja. Kalau perlu